Selamat datang di channel kami. Kali ini Mimin mau membahas lanjutan episode dari film All of Us Are Dead, yang dimana di lanjutannya ini, para murid akan menghadapi masalah yang lebih serius lagi. Karena selain melawan zombie, mereka juga harus melawan Guinam yang sudah berubah menjadi manusia setengah zombie. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu ya, biar Mimin makin semangat dan teman-teman semua tidak ketinggalan film terbaru lainnya. Di awal episode, kita diperlihatkan sebuah rekaman video yang ada di laptop milik Pak Lee. Di sana ia mengatakan bahwa telah menamai virus ini dengan sebutan Jonas, karena ia terinspirasi dengan seorang ahli sains yang bernama Jonas Homestay. Ia juga mengatakan bahwa akan bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Tetapi ada satu hal yang paling ditakuti dalam virus Jonas ini, jika virus ini dapat bermutasi menjadi lebih kuat seiring waktu. Pak Lee juga sudah memperkirakan jika virus ini mampu mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia. Maka kemungkinan virus ini akan berkembang dan mulai mempelajari pikiran mereka, yang mana hal itu bisa menciptakan sebuah generasi baru seperti manusia setengah zombie atau biasa kita sebut sebagai zombie alpha. Seperti halnya Guinam dan Angie yang terlihat masih punya kesadaran seperti manusia, tampaknya mereka berdua menjadi jenis zombie alpha yang dimaksud. Diperlihatkan juga Chungsan, Nayen, dan kelompok dari Harim yang masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Di lain sisi, Jimin yang telah melihat kedua orang tuanya telah berubah menjadi zombie, Jimin lantas berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas gedung. Tetapi untungnya Onjo dan yang lainnya berhasil menghentikan hal tersebut. Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-menerus berdiam diri di sana, Namra memiliki ide agar mereka bisa pergi menuju ke atap dengan cara memancing para zombie tersebut menggunakan speaker yang tersebar di seluruh sekolah. Soalnya Rek, para zombie ini sangat sensitif sekali dengan suara. Mereka pun langsung menyusun sebuah rencana. Tak lupa dengan Chungsan yang saat ini berada di lantai yang ada di atas mereka. Semua orang berniat untuk menjemput Chungsan terlebih dahulu. Dan setelah itu barulah mereka akan menerobos para zombie yang ada di sana hingga mereka berhasil naik ke lantai paling atas. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera menyalakan speakernya. Tanpa disadari, ternyata Guinam dan Angie juga merasa kesakitan dengan suara dari speaker tersebut. Sohyun mengatakan pada Chungsan di speaker untuk tetap di sana karena sebentar lagi mereka semua akan pergi menjemputnya. Kemudian Namra mulai menyalakan beberapa speaker yang ada di lantai bawah, serta speaker yang ada di luar sekolah. Suara tersebut membuat para zombie berlari menuju speaker tersebut, tetapi hal itu justru membuat Guinam menyadari keberadaan mereka. Sehingga ia pun langsung berlari ke ruang siaran radio. Sementara itu, ketika Sohyun dan yang lain pergi dari sana, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran zombie pincang, di mana hal itu membuat mereka harus menunggu agar zombie itu lewat terlebih dahulu. Kemudian saat mereka hendak pergi, ternyata di sana masih ada satu ekor zombie lagi. Namun tampaknya zombie itu tak bisa mendengar, sehingga mereka pun nekat melewati zombie itu sambil berjalan dengan hati-hati. Awalnya mereka berhasil melewati zombie itu dengan mudah. Tetapi karena panik, Junyong justru tak sengaja menjatuhkan botol minum miliknya. Sehingga zombie itu pun akhirnya menoleh dan langsung mengejar mereka semua. Sohyun mencoba menahan zombie itu sekuat tenaga. Tetapi saat ia kewalahan dengan zombie itu, tiba-tiba Guinam datang dan langsung membunuh zombie tersebut. Sohyun nampaknya tak tahu kalau Guinam sudah berubah menjadi zombie alpha sehingga ia pun berterima kasih padanya. Namun ketika Guinam mulai menanyakan keberadaan Chungsan, Sohyun akhirnya sadar ternyata Guinam berniat untuk membunuh Chungsan. Tapi karena Chungsan merupakan teman baiknya, Sohyun pun menyuruh Guinam untuk berhenti melakukan hal tersebut. Namun perkataan Sohyun justru membuat Guinam marah dan ia pun langsung menyerang Sohyun. Dengan kekuatan zombie yang ia miliki, membuat Guinam punya fisik yang sangat kuat yang mana hal itu membuat dirinya mampu menandingi Sohyun. Padahal kemampuan bertarung Sohyun sangat ditakuti kalangan preman yang ada di SMA Hyosan. Tanpa disadari, saat Sohyun sudah terpojok, Namra datang untuk membantu menyelamatkan Sohyun. Sehingga Sohyun pun akhirnya berhasil mendorong Guinam hingga terjatuh dari jendela itu. Namun di sini tangan Namra sempat tergigit oleh Guinam. Lalu ketika Onjo dan yang lain berhasil menemukan keberadaan Chungsan, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai atas. Tetapi Sohyun justru menyuruh mereka semua untuk kembali ke dalam ruangan tersebut karena para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. Mereka pun mencoba beristirahat terlebih dahulu. Namun salah satu siswi melihat kondisi Namra, yang dimana mereka pun akhirnya sadar bahwa ternyata ada bekas gigitan di tangan Namra. Awalnya Sohyun mengatakan bahwa tangan Namra bukan tergigit oleh zombie melainkan tergigit oleh Guinam. Tetapi saat Chungsan mengatakan bahwa ia telah melihat Guinam digigit zombie, mereka pun mulai takut pada Namra. Melihat hal tersebut, Namra merasa tidak enak dan berniat pergi dari ruangan tersebut.
Namun karena Sohyun tak ingin Namra pergi, ia pun memutuskan untuk berdiri di dekat jendela bersama Namra dan mengatakan pada Chungsan untuk kalau ia akan mendorong Namra keluar jika ia mulai berubah menjadi zombie. Saat semua murid melakukan hal lain, tiba-tiba Namra mulai bersikap aneh, bahkan ia juga ingin menggigit Sohyun. Tetapi untungnya Namra bisa mengendalikan sifat zombinya itu sehingga ia pun kembali menjadi manusia lagi, yang mana hal tersebut menandakan kalau Namra salah satu zombie alpha yang masih memiliki kesadaran seperti manusia. Di lain sisi, Harim dan teman-teman berusaha melawan para zombie yang ada di luar sana, agar mereka bisa masuk ke dalam gedung olahraga. Tetapi saat Mi Jin sedang membuka kuncinya, salah satu zombie datang ke arahnya. Untungnya Jung yang melihat hal tersebut berhasil menghentikan pergerakan zombie itu. Lalu setelah mereka berhasil masuk dan mengunci pintu gedung olahraga, tanpa disadari ternyata Jung tak sengaja tertusuk kayu yang sebelumnya ia gunakan untuk melawan zombie. Sehingga mereka pun segera mengobati luka itu menggunakan P3K yang ada di sana. Sementara itu, saat para petugas yang ada di pusat karantina sedang sibuk mengurus para warga, Soju berniat untuk kabur dari sana agar ia bisa pergi ke sekolah untuk menyelamatkan putrinya. Meski ia sendiri tak tahu apakah Onjo saat ini masih hidup atau tidak. Tak lama setelah itu, saat para petugas hendak melakukan tes pada para staf kota, Soju langsung menyerang kedua petugas itu. Lalu ia mengambil semua peralatan yang mereka miliki untuk penyamaran. Ia dan rekannya bernama Usik mencoba pergi dari pusat karantina. Namun saat perjalanan, Soju malah meninggalkan Usik karena ia tak ingin membahayakan nyawa Usik dengan ikut bersamanya. Saat di tengah pelarian, Soju sempat terpergok salah satu penjaga. Soju yang sudah tak punya pilihan lain akhirnya menghajar penjaga itu dan langsung kabur secara terang-terangan. Semua penjaga yang melihat hal tersebut segera mengejar Soju dan menembakinya. Meski begitu, tampaknya para petugas yang ada di sana terlalu sibuk, sehingga Soju pun akhirnya berhasil kabur hanya dengan sedikit luka di tubuhnya. Sin kemudian beralih menunjukkan Jai dan Hochul yang hendak pergi menggunakan sepeda motor yang ada di sana. Tiba-tiba mereka melihat seorang bocil yang sedang dikejar zombie datang ke arah mereka yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa kembali ke dalam toko. Di sana si bocil mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie. Karena Jai tak tega meninggalkannya, ia pun berniat untuk membawa bocil itu pergi bersama. Di sisi lain, ketika Daesu dan yang lainnya merasakan lapar, Chungsan mengingat bahwa sebelum tim paduan suara melakukan kompetisi, pihak sekolah pernah meminta orang tua murid untuk mengirimkan sesuatu pada mereka yang mana hal itu pasti ada makanan dan minuman di dalam ruangan itu. Mendengar perkataan Chungsan, Daesu langsung mencoba membuka gudang tersebut tetapi sayangnya ia gagal karena Nayen dengan sengaja mengunci pintu itu. Tampaknya Nayen selama ini bersembunyi di dalam sana padahal ia tahu bahwa Chungsan dan yang lain sedang kelaparan. Karena mereka tak tahu apakah bisa selamat dari wabah zombie tersebut, mereka pun mulai membuat sebuah rekaman agar mereka bisa menyampaikan pesan itu pada orang-orang yang mereka sayangi. Lalu ketika tiba giliran Namra dan Sohyun untuk membuat pesan, Sohyun mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan Namra. Hal itu membuat Namra langsung mencium sambil mengatakan bahwa selama ini ia juga memendam perasaan terhadap Sohyun. Sementara itu di tempat lain terlihat Enji memasuki sebuah ruangan. Ia sempat bertemu dengan salah seorang guru yang sedang bersembunyi, tetapi entah mengapa Enji justru mengatakan bahwa ia sangatlah lapar, sehingga ia pun memakan beberapa ikan hias yang ada di dalam akuarium. Pak guru yang mengira Enji adalah zombie, ia pun langsung memukulnya, tetapi tampaknya hal itu tak melukai Enji sama sekali. Enji mengatakan alasan ia datang ke sana adalah untuk membalas dendam karena guru itu selalu membela para preman nakal saat mereka membuli dirinya. Tanpa basa-basi, Enji langsung menyerang Pak Guru itu dengan sangat barbar. Pak Guru sempat berusaha melawan namun pada akhirnya ia tetap tewas. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya terjatuh dari lantai atas ternyata saat ini masih hidup, dan tampaknya para zombie alpha memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih kuat. Tak hanya itu, bahkan pendengaran mereka ternyata juga sangatlah tajam hingga Guinam mampu menemukan teman premannya, yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Temannya yang tak tahu bahwa Guinam merupakan zombie alpha, ia malah menyuruh Guinam untuk pergi keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil dengan aman. Namun karena Guinam menolak hal itu, bos preman sekolah ini malah mengejek Guinam bahkan menamparnya, sehingga Guinam pun sangat marah dan langsung menariknya. Kemudian Guinam menyuruh agar temannya itu memohon ampun padanya tetapi ia malah tak mau menuruti, membuat Guinam terpaksa mematahkan tangannya hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sebelum pergi, Guinam sempat mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari Chungsan dimanapun ia berada dan membunuhnya. Kemudian beralih ke ruang musik di mana Chungsan dan kawan-kawan berniat memancing semua zombie ke dalam ruangan dan menguncinya agar mereka bisa pergi ke atap sekolah dengan aman. Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah barikade dengan menggunakan beberapa kursi, meja, dan peralatan lain yang ada di ruangan tersebut. Diperlihatkan juga ayah dari Onjo yang berhasil selamat kini tengah mengobati lukanya.
Di sana ia juga mencari sedikit peralatan agar bisa bertahan hidup. Dirasa sudah cukup, ia segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan menjemput anaknya di sekolah. Di sisi lain, setelah Jai dan Hochul selesai mempersiapkan diri, mereka kembali mencoba kabur dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Namun mereka malah dikejar-kejar oleh para zombie, karena Hochul berterik seperti orang gila. Meski sempat kewalahan menghadapi para zombie, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran zombie. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara orang minta tolong dan ternyata suara itu berasal dari Bang Ucup yang saat itu sedang bersembunyi di atas genteng. Karena tak tega meninggalkannya, Jai mencoba menolong Ucup. Hochul yang melihat ada zombie di belakangnya, ia pun langsung tancap gas meninggalkan Jai. Sementara itu di dalam gedung olahraga, Mijin dan kawan-kawan berusaha membuatkan sebuah tandu untuk Jung, agar mereka bisa membawanya pergi ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah. Saat mereka mencoba mengangkat tubuh Jung, malah tandu yang mereka buat rusak dan karena hal itu para zombie mulai berdatangan. Mereka pun terpaksa masuk ke dalam gedung olahraga lagi. Di sana Jung menyuruh Mijin untuk pergi meninggalkan dirinya, tetapi mereka tak bisa melakukan hal tersebut sehingga Harim pun menyuruh mereka membuat tandu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita kembali ke ruang musik. Setelah memastikan barikade itu cukup kuat, Sohyun dan Chungsan pun bersiap membuka pintu. Namun sebelum membuka pintu, tiba-tiba Sohyun mengatakan kepada Chungsan kalau ia tidak menyukai Onjo tapi menyukai Namra. Sohyun juga berpesan agar ia berani mengungkapkan rasanya kepada Onjo serta berjanji terus menjaganya. Setelah basa-basi tersebut, Sohyun langsung membuka pintu itu. Zombie pun mulai masuk. Sementara Daesu mencoba berteriak sekencang-kencangnya, agar semua zombie yang lain juga terpancing untuk datang. Tak hanya itu, mereka juga membunyikan seluruh alat musik yang ada di sana sehingga para zombie yang datang pun semakin lama semakin banyak, dan membuat mereka cukup kesulitan dalam mempertahankan barikade tersebut. Setelah memastikan keadaan di luar sana aman, beberapa di antara mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun saat Chungsan menyadari bahwa Daesu akan mengorbankan dirinya sendiri, ia pun segera menarik Daesu dan pergi menuju ke atap bersama-sama. Tetapi saat mereka sudah sampai ke atas, ternyata pintu atapnya terkunci sehingga mereka pun sempat kesulitan dalam membuka pintu itu. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter yang datang ke arah SMA Hyosan. Karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan teman NG yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun tanpa disadari, suara helikopter itu justru memancing para zombie yang ada di bawah, sehingga akhirnya para zombie itu pun mulai naik ke lantai atas. Lalu ketika para tentara datang untuk menyelamatkan Chulso, mereka sempat menanyakan apakah ada siswa lain yang masih selamat. Chulso malah diam saja dan tak mau mengatakan apa-apa, padahal ia tahu di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintunya. Di sisi lain, saat para zombie mulai berdatangan, Chungsan dan Sohyun berusaha menghentikan pergerakan para zombie itu. Sementara para murid yang lain mencoba menghalangi para zombie menggunakan terpal yang mereka lemparkan untuk menahan sedikit pergerakan zombie yang akan naik ke atas. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari balik para zombie itu muncul Guinam yang langsung menyerang Chungsan. Tetapi untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu setelah berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut. Namun sayangnya mereka terlambat karena helikopter itu sudah terbang terlalu jauh. Beberapa saat kemudian terdengar suara Guinam yang mencoba membuka pintu dengan memukulnya. Namun saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat untuk mencari jalan lain. Terlihat NG yang saat itu pergi dari sekolah melihat semua teman-temannya yang sudah membulinya sudah menjadi zombie. Ia teringat dengan kejahatan teman-temannya. Karena sangat kesal, ia lalu kembali dan berniat membakar sekolahan tersebut. Setelah merasa puas, NG pun lalu pergi dari sana. Shin kembali berpindah di atap sekolah, memperlihatkan semua orang dengan terpaksa membuat tanda SOS kembali seperti yang dilakukan Chulso dengan harapan helikopter penyelamat itu datang ke sana lagi. Sementara itu, ketika Jai sedang mengobati kaki si Ucup yang terkilir, Ucup mengatakan bahwa alasan ia berada di sana karena ia sedang live stream demi menghibur para bocil kematian yang penasaran dengan wabah zombie itu. Sehingga Jai pun marah karena aksi Ucup tersebut dapat membahayakan nyawanya. Saat mereka berdua sudah mulai kebingungan bagaimana cara mereka pergi dari sana, tiba-tiba sebuah bus datang dengan menabraki para zombie. Ternyata orang yang ada di dalam bus tersebut adalah Hochul yang datang kembali untuk membantu mereka, karena ia tak tega meninggalkan mereka berdua begitu saja. Karena tidak ada banyak waktu lagi, terpaksa Jai dan Ucup naik ke atas atap bus yang sedang berjalan, hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie. Shin kembali berpindah di gedung olahraga. Di sana terlihat Minji meminta Harim untuk mengajari bagaimana caranya menggunakan panah agar ia bisa membantu mereka melawan para zombie.
Mijin tampaknya cukup iri dengan Harim karena ia bisa saja masuk ke universitas terbaik hanya dengan modal menjadi atlet. Namun tanpa disadari, ternyata apa yang dikatakan oleh Mijin tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena di luar sana masih ada atlet yang jauh lebih hebat dari Harim. Terlihat Harim sangat sedih karena hal tersebut. Mijin mencoba menghiburnya dan mengatakan jika semua atlet panahan berubah menjadi zombie, maka Harim pasti bisa masuk ke tim nasional. Mendengar perkataan Mijin, Harim pun akhirnya mau menunjukkan senyumannya dan tampak mereka berdua kini menjadi semakin akrab. Scene kembali berganti menunjukkan Chungsan dan yang lain saat itu mencoba membuat api unggun di atap sekolah karena sebentar lagi hari mulai malam. Saat mereka berusaha menyalakan api, tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki sebuah korek api. Singkat cerita, ketika malam tiba, Nain yang merasa kesepian mencoba keluar dari gudang ruangan musik dan ia mengambil kamera yang sebelumnya dipakai para murid untuk merekam curhatan mereka. Di dalam rekaman tersebut, Nain sempat melihat curhatan Chungsan tentang Yongsu yang mana hal itu membuat Nain akhirnya sadar bahwa ternyata tak semua orang memiliki nasib baik dilahirkan di sebuah keluarga kaya raya seperti dirinya. Tak hanya itu, Nain sempat mengingat kata-kata terakhir Busan yang menyuruhnya untuk meminta maaf pada Chungsan dan para murid yang lain sebelum akhirnya Busuno berubah menjadi zombie. Nayeon yang udah sadar akhirnya mengambil beberapa makanan untuk bisa diberikan ke teman-temannya. Tetapi ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung memakannya hidup-hidup. Di sisi lain, saat Jai sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina, tak sengaja Hochul menabrak seseorang, dan ternyata orang tersebut ialah Enji. Jai kemudian mengajak Enji ikut bersamanya, tetapi tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana. Sehingga Jai pun berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Sementara itu, saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Chungsan mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onjo. Bahkan ia telah menyukai Onjo sejak mereka masih berusia 6 tahun. Mendengar hal itu, Onjo pun mengatakan bahwa ia ingin sendiri dulu karena ia tak pernah menyangka kalau sahabatnya sendiri akan mengutarakan perasaan padanya. Sementara itu terlihat Guinam tengah mencoba pergi ke atap dengan cara memanjat pipa dan tak butuh waktu lama. Guinam pun akhirnya sampai ke atap sekolah dan langsung menantang Chungsan. Chungsan kemudian berduel dengan Guinam, tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa, dan dengan mudah dirinya mampu menjatuhkan Chungsan. Dan film pun bersambung. Akankah Chungsan berhasil mengalahkan Guinam? Atau justru Guinam yang akan membantai mereka semua tanpa ampun? Jawabannya ada di episode selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Mimin bakal ceritain keseruan episode terakhir di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan ya. Mimin dan segenap tim pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa, tetap waspada. Siapa tahu tetangga sebelah tiba-tiba jadi zombie.